sekali bisa menyapa kalian semua. Di podcast kali ini, Vina akan membahas mengenai kesehatan mental di kalangan generasi Z. Tapi sebelumnya, di sebelah aku masih ada satu kursi kosong, yang mana hari ini spesial Vina akan ditemani oleh teman Vina sekelas, yang mana dia ini super kece dan keren. Tanpa berlama-lama, mari kita panggil Mita Putri. Halo kelas. Oke. Sebelumnya aku mau tanya Mita dulu nih. Gimana kabarnya hari ini Mita? Baik, kabar hari ini sangatlah luar biasa. Saya seperti hari biasanya Sehat ya Mita? alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu dan tak lupa pada teman-teman yang menonton podcast hari ini, semoga selalu sehat dan stay safe ya. Oh iya, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke sharing session mengenai topik hari ini. Oke. Topik hari ini cukup unik ya, unik dan seru untuk kita bahas karena apa? Di masa-masa kita ya, di umur kita segini lagi gencar-gencarnya mengenai jati diri ya, kayak jati diri, terus mikirkan masa depan, kayak overthinking gimana nih gitu. Dan selain itu juga sedang di fase adanya problematika kehidupan ini, kayak feedbacknya itu mengarah ke psikis, mental dan lain-lain gitu. Oke nih, kita langsung aja nih ke topik pembahasan yang pertama. Menurut kita ya, sebagai sudut pandang kita seorang mahasiswa, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Bagi aku tuh kesehatan mental itu kondisi di mana kita dapat mampu mengendalikan emosi kita dapat mengendalikan potensi-potensi yang diri kita. Kemudian apa sih kesehatan mental itu? Kondisi di mana kita dapat merasakan ketenangan jiwa, batin kita tentram, gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi dalam arti kita pikiran, hati kita itu normal gitu ya. Kita bisa menghadapi situasi itu dengan tenang dan kepala dingin gitu ya. Benar sekali. Oke. Next nih Mit. Menurut Mita, penting nggak sih kita itu menjaga kesehatan mental kita? Penting banget. Karena apa? Karena remaja sekarang ini ya, kesehatan mental itu buat mengelola potensi mereka. Jadi kalau misalnya kesehatan mental dia itu baik, dia itu akan berprestasi, dia dapat berkontribusi dalam masyarakat, dia dapat percaya diri, terus dia dapat mengelola masalah-masalahnya dengan baik, seperti itu. Oke. Jadi penting ya guys, karena mental juga, kalau fisik mental kita nggak baik, fisik kita juga ngaruh kan ya gitu. Oke, next ya kita udah tahu apa itu kesehatan mental, terus penting gaknya kesehatan mental. Selanjutnya nih, apa sih yang menjadi tanda-tanda orang tersebut itu gangguan kesehatan mentalnya itu terganggu gitu? Jadi ketika kita dapat mengendalikan sih, kayak kita udah tahu orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang kurang atau tidak baik itu terganggu itu dia seperti ini. Dia akan merasa sedih terlalu lama, kemudian dia gampang marah, terus dia galau berlebihan, gampang sedih, terus dia gak percaya diri, terus kadang-kadang dia itu kayak insecure dengan orang lain seperti itu. Atau bisa ketika dia kuliah, dia tidak konsentrasi dalam mata kuliahnya, itu juga termasuk ciri-ciri orang yang tidak terganggu kesehatan mentalnya. Itu mungkin kalau di kelas itu mungkin kayak menyendiri, tidak bisa terbuka gitu kan. Jadi kita sebagai temannya mungkin kan nggak tahu gitu apa yang sedang dialami gitu kan. Siapa tahu dia kayak gangguan kesehatan mentalnya terguncang gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kayak dia kayak menyendiri, kita harus rangkul, harus menanyai gitu ya. Mungkin kita bisa menjadi teman curhat mereka gitu. Oke. Jadi itu tadi ya tanda-tandanya, ada merasa bingung ya, terus ada konsentrasinya turun gitu, menyendiri, melamun, gak jelas gitu ya. Benar sekali. Oke. Nah, tadi kan udah ada tanda-tandanya nih. Kira-kira cara apa saja sih yang bisa menjadi
menjaga kesehatan mental kita gitu Mi? Oke, caranya ya kita yang pertama kita harus berpikir positif. Apapun keadaannya, walaupun kita itu sedih, kita harus positif tinggi. Kita harus kayaknya kalau misalnya ya kita ada masalah banyak, ada tugas menumpuk banget, kita itu harus positif. Pasti pekerjaan itu akan terasa mudah. Dan yang kedua, kita itu harus menyibukkan dengan hal yang positif. Seperti apa? Kita berorganisasi, berolahraga gitu. Terus kayak belajar, membaca buku gitu. Terus dari makanan juga ya Mi, kita harus menjaga kayak banyak makan buah-buahan. Jadi kayak kita harus makan makanan yang bergizi. Karena kenapa? Kesehatan jiwa atau kesehatan kita itu dapat menunjang kesehatan mental kita. Jadi kalau bisa jadi kayak kalau kita makanan kita teratur dengan baik gitu, mental kita juga akan berdampak gitu ya. Nah, terakhir nih Mi, kita udah tahu mengenai apa itu kesehatan mental, tanda-tandanya dan cara menjaganya ya, keseimbangan gitu kesehatan mental itu. Nah, pesan nih terakhir untuk teman-teman yang nonton podcast ini apa nih Mi? Oke, untuk teman-teman ya yang merasa dia itu merasa gangguan mental ya, mentalnya terganggu, cobalah kalian cerita ke teman kalian atau keluarga kalian. Kalau memang dari mereka tidak bisa menyelesaikan masalah kalian, kalian bisa ke psikiater. Dan gangguan mental itu dapat dikendalikan serta kalian dapat merasa kehidupan yang nyaman dan bahagia di setiap harinya. Jadi teman-teman, so happy, so healthy, dan by step. Jadi kalau ada teman kita atau bahkan kita, jangan insecure ya Mi. Kalau kita jangan apa ya, dalam arti jangan kayak orang ini kok ke psikiater sih gini-gini gitu, mungkin depresi dulu kan belum tentu kan. Kalau ke psikiater itu dia mengalami depresi atau dan lain, mungkin bisa jadi dia butuh teman curhat teman gitu. Jadi kalau ada teman kita ke psikiater atau bahkan kita sendiri itu jangan malu ya Mi, karena itu juga bukan hal yang salah gitu kan. Oke. Nah, itu tadi pesan dari narasumber kita sore hari ini. Kesimpulannya dari obrolan kita adalah pentingnya menjaga kesehatan mental sama halnya kita menjaga kesehatan fisik yang tidak luput dari perhatian kita. Betul gak Mi? Betul banget. Nah, andai kata mental kita itu terganggu, maka kondisi fisik kita juga akan terdampak. So, dari obrolan kita tadi, kami berdua berharap teman-teman bisa menangkap dan juga